Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di awal pekan. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nicholas Dermawan selaku Research Analyst Semesta Indovest Sekuritas atau MG. Kita akan langsung sapa saja Pak Nicholas, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nicholas sudah bergabung di IDX Channel di perdagangan awal pekan. Kabar baik tampaknya datang dari indeks harga saham gabungan setelah cenderung kembali mengalami fluktuasi di sepanjang perdagangan hari ini berkisar di 6.800-an. Namun di menit-menit terakhir jelang penutupan penguatan signifikan di sesi kedua terjadi. Analisis Anda secara teknikal pembalikan arah yang terjadi untuk saat ini Pak? Oke, mungkin secara teknikal kita review sedikit ya, memang dari pekan lalu sebenarnya IHSG itu sudah terkoreksi cukup lama juga, jadi memang sebenarnya cukup wajar bahwa di awal pekan ini indeks kita bisa melakukan rebound, apalagi juga kalau kita lihat memang sebenarnya ada banyak IPO jumbo dari grupnya Prayogo Pangestu, maka dari itu kita lihat juga grup-grup yang berkorelasi dengan emiten-emiten yang berkorelasi dengan emiten Prayogo, yang mana bobotnya itu relatif besar terhadap pergerakan indeks kita, itu menopang market juga. Dan kalau kita lihat secara teknikal, memang IHSG itu kembali menyentuh level support ya. Kalau kita lihat ada level support minor di level 6.850 dan hari ini exactly rebound di level tersebut, dan kita harapkan closing di sesi 2 pada sore hari ini ditutup menguat ya dan membentuk hammer candlestick, dan kalau kita perkirakan mungkin untuk sedikit pergerakan rentang harga mungkin akan bergerak di rentang 6.950 sampai dengan 6.850. Mungkin seperti itu sedikit reviewnya untuk technical IHSG. Ya, daya tahan indeks harga saham gabungan Pak Nicholas di tengah net sell asing yang masih terus berlanjut. Oke, mungkin untuk daya tahan IHSG kita, salah satunya tadi kita mention ya, itu adalah bargain hunting ya di level support, karena kalau kita lihat memang juga sebenarnya indeks kita ini mencoba breakout kembali di atas level 7.000 atau mungkin di 6.900 dulu, memang sudah terlihat perlawanannya ya atau demand di level support, at least di 6.800 itu masih dijaga dengan baik, karena level tersebut juga merupakan level support psikologis, jadi memang kita lihat demand pasar cukup kuat di level tersebut. Namun di satu sisi juga memang investor ini masih cenderung wait and see. Jadi memang karena masih uncertainty masih berlanjut, terutama dari tarif Trump yang memang masih back and forth, masih tarik ulur dengan kebijakannya tersebut. Lalu juga kalau kita lihat sebenarnya kita tarik sedikit ke minggu lalu, data NFT itu cenderung solid. Jadi ini menandakan data tenaga kerja yang masih solid, ini pengaruh nanti ke keputusan The Fed terhadap suku bunga, seperti itu. Baik, indeks harga saham gabungan menguat ditopang oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu dan diwakili oleh BBRI dari perbankan Pikep, Pak. Meskipun BBRI penguatannya juga tidak signifikan, tapi setidaknya ini memberikan kontribusi dengan nilai kapitalisasi yang dimiliki oleh BBRI. Kita ke saham-saham grup Prayogo Pangestu terlebih dahulu, Pak. Tadi Anda katakan ada kaitannya dengan IPO, kemudian Cuan tadi juga akan melakukan stock split dan juga akan merilis dari obligasi, dan juga ada sukuk juga informasi yang kita sampaikan tadi. Bagaimana Anda melihat, kita fokus kepada IPO terlebih dahulu Pak, seberapa besar pengaruh sebenarnya ketika dari anak usaha dari TPI kalau tidak salah ya Pak Nicholas ya, akan melakukan IPO dengan kapitalisasi yang cukup jumbo? Oke, mungkin kita lihat memang salah satu katalis positifnya itu dari IPO ya, cuma selain itu mungkin kita lihat karena memang track record atau jejak riwayat emiten Prayogo Pangestu yang memang notabene cukup favorable di mata market, seperti yang kita lihat mungkin IPO sebelumnya seperti Cuan dan Brand yang memang sangat perform ya, itu salah satunya juga sempat menahan market kita di periode-periode sebelumnya, dan memang kita lihat katalis anak usaha yang cukup besar ini, investor melihatnya dari grup ini sebagai proksi energi hijau dan ekspansi industri nasional. Jadi memang aliran dana daripada pasar modal ini cenderung lumayan bertahan ke grup-grup ini. Jadi memang seperti itu katalis yang datang dari ketika emiten besar seperti Prayogo IPO dengan size yang cukup besar seperti itu.
Baik, langsung saja kita ke Brent, Pak. Hari ini menguat di 2,19%, terbatas. Intraday sempat menguat di atas 3%, 5825. Intraday sempat ke 5925. Analisis dan rekomendasi Brent. Ya, Brent mungkin ini menguat ya usai meresmikan 5 proyek panas bumi baru, geothermal, jadi pipeline energi hijau. Dan kalau kita lihat secara teknikal sebenarnya belum terlalu favorable. Karena memang harga masih bergerak di bawah level resistance, memang baru saja pulih dari level supportnya di level 5.700, jadi yang boleh diperhatikan mungkin ada resistance levelnya di level 6.000. Ini mungkin boleh jadi pertimbangan pemirsa untuk trading buy kalau harganya berhasil breakout impulsif di atas level 6.000, mungkin amannya di 6.100-an. Mungkin rentang harga tersebut boleh diperhatikan dengan range buy, mungkin profit taking level itu bisa menguat jika berhasil breakout sampai ke level 6.700-an. Dan untuk level stop loss mungkin rekomendasi di level 5.700, di bawah level tersebut boleh pertimbangkan. Kita bergeser ke saham grup Prayogo lainnya, Pak. BRPT hari ini melesat di atas 7%, 1.660 penutupan dan merupakan intraday hari ini. Analisis Anda untuk BRPT? Oke, untuk BRPT memang salah satu holdings daripada grup Barito ya, maka dari itu kita lihat juga beberapa waktu ini naiknya cukup kuat, tren masih dijaga di dalam tren bullish dan harga baru saja rebound pasca terkoreksi, jadi mungkin untuk pemirsa boleh pertimbangkan juga untuk buy on weakness selama harga masih menjaga level supportnya di atas level support 1.600 dengan profit taking level hingga ke level 1.800, seperti itu mungkin untuk BRPT. Baik, bergeser ke cuan, Pak. Saya perhatikan secara intraday hari ini, pola pergerakannya ini mirip dengan indeks harga saham gabungan, menguat sesi pertama, melemah beberapa jam kemudian, namun di sesi kedua berbalik arah menguat signifikan ini. Hampir mirip dengan indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat posisi cuan dengan beberapa sentimen yang berkembang juga, kemudian juga bagian dari grup juga akan melaksanakan IPO di pekan ini? Oke, mungkin untuk cuan sedikit sekilas ya untuk teknikal, kita lihat memang masih ada target harga yang cukup menarik di level 14.000. Karena kalau kita lihat itu sebelumnya di tahun lalu ya, di awal tahun 6 Februari itu sempat ada gap yang cukup besar di level 13.850. Jadi kalau kita lihat selama cuan berhasil breakout dari level 13.000, rasanya cukup possible untuk harganya melakukan penguatan. Jadi mungkin untuk cuan, rekomendasi kita sedikit rekomendasi itu boleh buy on weakness atau mungkin option kedua buy on breakout di level 13.000 dengan profit taking level mungkin hingga ke level 14.000. Justifikasinya karena ada gap dan secara historis grup Prayogo cukup optimis bisa menutup gapnya setelah dia membentuk gap seperti itu. Baik, penutupan di 12.350 sekaligus intraday tertinggi hari ini sempat tertekan ke 11.625. Penguatan signifikan terjadi di jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dari saham-saham grup Prayogo Pangestu kita beralih ke perbankan big cap, Pak. Hari ini bergerak bervariasi, ada BBRI. Hari ini juga lompatannya juga cukup signifikan ketika tadi penguatannya terbatas dan sempat juga tertekan di zona merah. Namun di menit-menit terakhir ini menguat signifikan di 0,82% dan sudah kembali ke level 3.700-an. Jangka pendek dan menengah arah untuk BBRI. Oke, untuk BBRI kita lihat jangka pendek menengah itu kemungkinan akan ada rebound jangka pendek, mengingat tadi juga sempat ada rebound ya di sesi kedua, pembukaan sesi kedua di level 3.700 masih dipertahankan dengan baik, apalagi kalau kita lihat juga dari akhir bulan Mei distribusi sudah lumayan banyak, jadi sini sudah mulai masuk ke level bargain hunting, dan secara stokastik kita lihat juga sudah mulai ada bullish divergence. Jadi untuk jangka pendek menengah kita perkirakan seharusnya BBRI bisa melanjutkan rebound atau reversal jangka pendek hingga ke level 3.900 sampai ke level 4.000. Jadi mungkin seperti itu ya kurang lebih sedikit target harga untuk jangka pendek menengah. Singkat saja Pak, apa yang membuat BBRI menguat sendirian di sepanjang perdagangan hari ini ketika dari perbankan big cap lainnya lebih cenderung flat dan lebih cenderung tertekan? Oke, kalau kita lihat BBRI ini sebenarnya dari awal kuartal 1 dan seterusnya kita lihat sudah terpunish duluan, jadi memang sudah cukup leading pergerakan harganya, dan kita lihat memang ditopang oleh rotasi sektor defensif dan prospek pertumbuhan kredit mikro yang memang sudah mulai normalisasi lagi pasca adanya tekanan NPL di tahun lalu. Jadi kita lihat sudah mulai normalize dan kita lihat segmen ultra mikro dan ekosistem pegadaian ini akan
tetap tumbuh di tengah ekonomi yang melambat seperti itu. Oke, analisis dan rekomendasi dari beberapa saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan, dan kabar baiknya adalah penutupan hari ini, Pak Nikolas, kembali ditutup di level 6.900-an, melesat di 0,52%. Nanti kita akan update data lebih detail terkait juga dengan penutupan indeks harga saham gabungan dan juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.